Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bil Qur'ani 'alal umami ajma'in wa atana bihi ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Anzalahu Allahu hidayatan 'alamiyah wa ja'alahu hujjatan 'alad dahri qa'imah. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an wa wasiyatuhu al-Qur'an wa mirathuhu al-Qur'an al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul ladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah pengajian Sekolah Haji Tazkiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada hari ini, di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, kita bisa bertemu dalam kegiatan pengajian di Sekolah Haji Tazkiyah dalam kondisi sehat-sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati langkah kita, selalu menyehatkan badan kita, menguatkan iman kita, sehingga seluruh amaliyah Ramadan kita bisa lakukan sebaik mungkin. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi qudwah hasanah, teladan yang baik dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah tentang membumikan Al-Qur'an. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang membumikan Al-Quran itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya Al-Quran itu, dan apa yang masuk di dalam kandungan Al-Quran itu. Al-Quran secara bahasa itu adalah dari kata qara'a yaqra'u qira'atan aw Qur'an. Al-Quran itu adalah bacaan, sesuatu yang dibaca, sesuatu yang ditelaah, sesuatu yang diteliti. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang kita baca, dan jadi bukan baca-baca. Ya. Karena disinilah sering di antara kita kaum muslimin menganggap Al-Quran itu sebagai baca-baca. Bukan bacaan, bukan sesuatu yang diteliti, bukan sesuatu yang ditelaah secara maksimal apa yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi dianggapnya sebagai baca-baca. Dianggapnya sebagai azimat. Ya, dan seterusnya. Bagaimana caranya kita bisa melihat seperti itu? Kita bisa melihat bahwa ada sebahagian orang karena menganggap yaitu Al-Quran itu sebagai baca-baca, sering kita melihat ada orang tua kita di rumah merobek Al-Quran, menyimpan Al-Quran itu di bawah bantalnya, dengan catatan bahwa dengan adanya Al-Quran di bawah bantal, kita tidak bisa diganggu oleh jin dan setan. Sering juga kita melihat
bahwa ada pedagang, pebisnis yang merobek Al-Quran, lalu dia simpan bersama dengan uangnya, karena suatu kepercayaan bahwa dengan uang yang disimpan bersama dengan Al-Quran itu tidak disantrongi balik. Bahkan sering juga kita melihat dalam kehidupan sosial kita, anak muda yang merobek Al-Quran, simpan Al-Quran di dalam dompetnya, dengan catatan bahwa dengan adanya Al-Quran yang disimpan di dalam dompet, itu bisa menggait cewek-cewek cantik. Inilah pandangan menurut saya adalah pandangan yang keliru tentang Al-Quran. Karena kita hanya menganggap Al-Quran itu sebagai baca-baca, sebagai azimah, sebagai sesuatu yang bisa menolak dari hal-hal yang notabene-nya itu adalah dari gangguan-gangguan setan dan jin. Bukan berarti bahwa Al-Quran itu tidak boleh dijadikan sebagai bahagian dari cara kita berobat. Bukan. Halo, Assalamualaikum. Sudah connect? Sudah kedengaran bagus Pak Ibu? Ya, saya lanjut. Jadi, saya ingin meluruskan pandangan kita tentang Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca, sesuatu yang ditelaah, sesuatu yang diteliti apa sebenarnya kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, dari sinilah saya sejak dari awal dulu ingin mengemukakan tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Al-Quran. Kita mesti dulu mencoba untuk menyamakan persepsi kita tentang Al-Quran itu. Al-Quran itu kata ulama kita adalah kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, lafaz dan maknanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada makna dari Tuhan, ada makna dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Tetapi kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, lafaz dan maknanya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu adalah al-munazzalu ala sayyidina Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maklumi bersama bahwa ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, ada kitab Injil kepada Nabi Isa, ya, ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan ada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau masih ada orang yang mengklaim, ada pemahaman-pemahaman tertentu yang mengatakan bahwa saya memiliki Al-Quran, maka pandangannya itu adalah pandangan yang keliru. Karena Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah al-maktubu fil mashahif. Ya. Ditulis dalam bentuk mushaf. Ya. Jadi Al-Quran itu apa yang kita baca sekarang dari Al-Quran itu seperti mushaf-mushaf yang ada, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan ditulis dalam bentuk mushaf seperti yang kita baca sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sering umrah
Ya, ada di Madinah percetakan terbesar yaitu Al-Qur'an, ya, yang ada di Madinah itu. Dan itu sama seperti apa yang pernah ditulis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, definisi ini tentang al-maktubu fil masahib, pada hakikatnya sekarang sudah ada Al-Quran dalam bentuk digital. Apakah dalam bentuk digital itu masih kita anggap sebagai Al-Quran? Dalam bentuk digital pun, seperti yang sering kita baca di HP Android kita atau di iPhone kita, itu tetap menjadi Al-Quran. Ya. Meskipun nanti persoalannya sering memunculkan pertanyaan, bagaimana misalnya kalau ada Al-Quran di dalam iPhone saya, bolehkah iPhone itu saya bawa masuk ke dalam WC dan seterusnya? Ya, ya itu nanti kita bahas secara lebih mendetail. Yang keempat, Al-Quran itu adalah al-manqulu ilaina bitawatur. Dinukilkan secara mutawatir, dinukilkan secara bersambungan, atau ditransmisikan Al-Quran itu secara bersambungan. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, dari sahabat kepada tabi'in, dan kepada tabi'in, dan generasi selanjutnya sampai sekarang. Ya, sehingga para penghafal Al-Quran itu sebenarnya dia sudah mewarisi sanad keilmuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yakin saja bahwa transmisi dari Al-Quran itu dari Rasulullah sampai kepada kita itu adalah transmisi yang valid, yang sahih dari transmisi itu. Tidak ada bentuk kekurangan-kekurangan yang ada. Dan inilah menurut saya salah satu bentuk keotentikan Al-Quran, karena apa yang kita baca sekarang itu sama seperti yang dibaca pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita bicara tentang originalitas dari kitab suci, yang paling orisinil itu adalah Al-Quran. Kitab Injil yang ada sekarang, yang dibaca oleh orang Indonesia itu sudah tidak original lagi. Kenapa? Karena yang dibaca itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalau sudah dalam bentuk bahasa Indonesia, berarti kitab itu sudah mengalami penerjemahan. Dan dari penerjemahan itu bisa saja tidak original karena tergantung siapa yang menjadi penerjemahnya. Kitab Taurat, ya, kitab yang lain, kalau dia sudah berubah dari bentuk aslinya, maka itu sudah tidak original lagi. Dan alhamdulillah Al-Quran kita yang kita baca sekarang itu masih dianggap original, karena apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita, sama seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW tanpa ada kekurangan apapun. Yang kelima, Al-Quran itu adalah wal muta'abbadu bitilawatihi. Membacanya merupakan ibadah. Inilah bedanya antara Al-Quran dengan Quran, dengan surat kabar, dengan bacaan-bacaan yang lain, buku-buku yang lain. Ya. Karena kenapa? Al-Quran itu ketika kita membacanya, maka sudah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu asyru hasanat." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Dan ketika kita membaca alif lam mim, itu tidak dihitung satu, tetapi dihitung alif 1, lam 1, mim 1. Jadi baru kita membaca alif lam mim, itu kita sudah mendapatkan 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah
bahagian dari keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu ketika kita membacanya, kita mendapatkan yaitu pahala. Meskipun, ya sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu, bahwa meskipun kita membacanya dengan, orang Bugis bilang tasaka-saka, tasangku-sangku, ya kita tetap membaca, mendapatkan pahala. Yang disebutkan dalam hadis Nabi itu ta'ah. Ya, dalam artian tidak bagus dari sisi maharijul hurufnya, tidak bagus dari sisi tajwidnya. Kalau kita membaca Al-Quran itu, tetap kita mendapatkan yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sekali lagi saya katakan bahwa Al-Quran itu adalah bahagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita, dan ketika kita membacanya, kita akan mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang menjadi kandungan Al-Quran? Ya. Secara garis besar, Al-Quran itu mengandung 5 hal. Yang pertama adalah Al-Quran mengandung tentang persoalan akidah. Ya. Persoalan akidah itu adalah yang berkaitan dengan keyakinan kita. Yang berkaitan dengan apa yang mesti kita percayai dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca Al-Quran, kita temukan Al-Quran itu banyak mengajarkan tentang tauhid. Banyak mengajarkan tentang akidah. Ya, bagaimana kepercayaan kita. Di dalam Al-Quran disebutkan khususnya tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca misalnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qul innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ada banyak, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan tauhid, persoalan akidah. Ayat-ayat yang berkaitan misalnya tentang yang mesti kita imani dalam kehidupan kita. Kita membaca di awal-awal surah Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Ada setan, ada jin, ada iblis, ada surga, ada neraka, ada hari akhirat, dan seterusnya. Dan itulah nanti ketika kita kembali ke Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana Al-Quran itu bicara tentang persoalan tauhid, persoalan keyakinan kita, persoalan hal-hal yang mesti kita percayai dalam kehidupan kita. Yang kedua, Al-Quran itu bicara tentang syariat, bicara tentang hukum. Ya, kalau kita kembali membaca bukunya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali Al-Mustasfa fi Ilmi Al-Usul, beliau mengatakan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan hukum itu sekitar 500 ayat. Ya, jadi kalau kita kaji Al-Quran yang ayatnya 6.666 ayat, yang bicara tentang hukum itu adalah hanya 500 ayat. Bahkan kalau dalam versinya Muhammad Abdul Wahab Khalaf, dalam kitab usul fikihnya dia mengatakan bahwa ayat yang berkaitan dengan hukum itu dalam kisaran 250 sekian ayat. Yang berkaitan misalnya tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Entah itu sesama akidah, sesama keyakinan, atau kita beda akidah atau keyakinan. Ada ayat yang bicara tentang khusus untuk orang muslim. Khususnya misalnya dalam persoalan pernikahan, siapa yang mesti kita nikahi, siapa yang mesti tidak
bisa kita nikahi dan seterusnya. Dalam persoalan perceraian, dalam persoalan hulu, dalam persoalan ketika kita mau kembali kepada istri-istri kita dan seterusnya. Itu semua nanti secara detail disebutkan di dalam Al-Quran, aturan-aturan main yang seperti itu. Bagaimana hubungan kita dengan alam? Ya, bagaimana hubungan kita dengan lingkungan kita? Ya, itu sudah diuraikan semaksimal mungkin di dalam Al-Quran itu. Jadi, ketika kita baca Al-Quran yang bicara tentang ayat-ayat tentang syariat itu, hablum minallah kita, hubungan kita, konektivitas kita dengan Allah, konektivitas kita dengan sesama, hablum minannas, dan hablum minal alam, dan konektivitas kita dengan alam sekitar kita. Itu sudah ada petunjuknya yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu kata ulama kita, itu hanya sekitar 500 ayat yang bicara tentang itu. Yang ketiga, isi Al-Quran itu adalah tentang akhlak, tentang moral. Dan kita bisa temukan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang akhlak, tentang etika, tentang moral. Ya. Dan itulah boleh jadi dalam pandangan ulama kita mengatakan bahwa itulah yang mendominasi dari ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana seharusnya kita memiliki etika, memiliki moral, dan memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan, suatu ketika Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Aisyah, apa akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Aisyah menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran." Bahwa akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Kalau kita kaji Al-Quran, kita temukan beberapa petunjuk-petunjuk bagaimana seharusnya etika-etika itu. Ya, misalnya tentang etika, bagaimana seharusnya kita bertamu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk suatu rumah yang bukan rumahmu. Ya. Ini sebuah etika yang diajarkan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena ketika ada orang yang masuk suatu rumah dan itu bukan rumahnya, maka pada hakikatnya itu adalah pelukah, itu adalah pencuri. Hatta tasta'nisu, hingga kamu jinakkan, hingga kamu minta izin. Kalau ada orang yang minta izin kepada penghuni rumah itu, lalu dia memasuki rumahnya, orang-orang yang ada di sekitar kita menganggap kita bahwa itu bukan pencuri. Wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam kepada penghuninya. Maka etika yang paling bagus yang diajarkan oleh Al-Quran pada saat kita bertamu adalah kita minta izin, sekaligus kita memberi salam kepada penghuni rumah itu. Maka ketika Anda datang ke sebuah rumah, yang diajarkan itu adalah kita ketuk pintunya sebagai bahagian minta izin kita, dan kita memberi salam kepada penghuni. Itu adalah etika, itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Pada saat kita mau memberi, misalnya, Al-Quran mengajarkan pada kita bahwa janganlah kita wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuki. Ya. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Jangan kau jadikan tanganmu seperti ini. Dalam artian, jangan terlalu kiri galak. Wala tabsutha kullal basti fatakuda maluman mahsura. Tetapi jangan juga terlalu kau hamparkan tanganmu. Dalam artian, jangan Anda terlalu dermawan. Simpan sebahagian untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Itulah bentuk dari kesederhanaan yang ada dalam Al-Quran. Bahwa kita tidak boleh kikir, tetapi kita juga tidak boleh terlalu dermawan. Itu adalah jalan tengah yang diajarkan oleh Al-Quran
bagaimana seharusnya kita memberi. Bahkan dalam surah Luqman, ya, yang seringkali dijadikan sebagai nasihat bijak Luqmanul Hakim kepada anaknya, beliau mengatakan yang diabadikan di dalam Al-Quran itu di surah Luqman itu disebutkan wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Itu ajaran Al-Quran. Ya. Bahkan disambung di ayat itu, waqsid fi masyika. Sederhanalah dalam berjalan. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Karena kalau kita terlalu cepat, boleh jadi kita menabrak orang. Tetapi kalau kita terlalu lambat, kita yang ditabrak orang. Waqsid fi masyika waghdud min sautika. Dan rendahkanlah suaramu. Jangan terlalu tinggi suaramu karena boleh jadi orang itu yang mendengarnya bisa tersinggung. Dan jangan juga terlalu kecil karena boleh jadi lawan bicara kita itu adalah tidak mendengar apa yang kita bicarakan. Inna angkaral aswati la sautul hamid. Dan sejelek-jelek suara itu adalah suara keledai. Kenapa suara keledai dianggap oleh Al-Quran sebagai sejelek-jelek suara? Karena keledai itu tidak jelas suaranya. Kalau kambing, jelas suaranya lembek. Kalau kuda, jelas suaranya meringkik. Dan seterusnya. Tetapi suara keledai itu adalah suara yang tidak jelas. Bahkan dalam analisis salah seorang Sufi mengatakan bahwa Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan bahwa kenapa Al-Quran mengatakan bahwa sejelek-jelek suara itu adalah suara keledai. Karena keledai itu nanti dia bersuara ketika ada kepentingannya. Dan ternyata ada orang yang seperti itu. Nanti dia bersuara kalau dia memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Dan biasanya itu adalah tukang yang demo. Kalau dia sudah dikasih jabatan pimpinan besar, dia sudah diam 1000 bahasa. Dan ketika kita seperti itu, itulah yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai sejelek-jelek suara. Itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga dari isi Al-Quran. Yang keempat, isi Al-Quran itu adalah tentang cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada di dalamnya. Entah itu tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para orang-orang yang saleh, kisah orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang patut untuk diteladani. Ada Nabi Khidir, ada Iskandar Zulkarnain dan seterusnya. Bahkan dalam kisah-kisah tertentu ada satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Yusuf, yang mengisahkan tentang perjalanannya Nabi Yusuf mulai dari awal hingga akhir. Bahkan di surah Yusuf itu adalah satu surah yang komplit bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam kehidupan. Ada banyak hal yang kita bisa temukan dari Al-Quran itu. Dan ketika kita membaca dari seluruh rangkaian kisah-kisah yang ada, semuanya biasanya diakhiri inna fi dzalika la'ibrah. Dan kisah-kisah itu ada ibrah, ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kisah-kisah yang ada yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Ada kisah Nabi Musa alaihi salam bersamaan dengan Fir'aun. Satu nabi, satu adalah pemimpin atau raja yang sangat bengis dalam kehidupan. Dan disitulah kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dari kisah-kisah itu. Sehingga ketika ada orang yang datang kepada saya minta nasihat ketika dia mau belajar tafsir, saya selalu memberi nasihat
bahwa di Mesir itu tinggal Anda yang mau menentukan diri. Apakah Anda mau menjadi Nabi Musa atau Anda mau menjadi Fir'aun? Karena di Mesir itu semuanya ada. Apakah nanti Anda mau menjadi yaitu Nabi Yusuf alaihi salam atau nabi-nabi yang lain? Karena di Mesir itu telah terkumpul para nabi dan kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan hidup para nabi itu. Tapi di sisi lain, Mesir bukan hanya para nabi, orang-orang bejat juga ada. Ada yaitu Qarun yang mengumpulkan harta dan seterusnya, dan dia mati bersama dengan hartanya. Ada Fir'aun yang merupakan raja yang sangat kejam dalam kehidupan manusia. Nah, Al-Quran itu bicara tentang persoalan kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah orang-orang tertentu, bahkan kisah dari kampung-kampung tertentu yang di dalamnya kita bisa mengambil ibrah di dalam. Yang terakhir, Al-Quran itu berisi tentang al-wa'd wal wa'id. Al-Quran itu berisi tentang janji dan ancaman. Kalau kita berbuat baik, pasti diganjar surga. Kalau kita berbuat buruk, pasti diganjar neraka. Kalau kita berbuat baik, pasti diberikan yaitu kehidupan yang baik. Kalau kita melakukan keburukan, pasti diberi kehidupan yang tidak baik. Selalu berdampingan di dalam Al-Quran itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, dia pasti akan melihat balasan kebaikannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan kejahatan sekecil zarrah pun dari kejahatan itu, pasti dia juga melihat balasan kejahatan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Siapa yang bertakwa, siapa yang suka memberi, ya, fa amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa, ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan itu, fasayassiruhu lil yusra. Niscaya kami akan bawa kehidupannya itu ke kehidupan yang lebih mudah. Fa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil, barang siapa yang kikir, wastagna, dan dia merasa dirinya cukup dan dia tidak butuh orang lain, karena bil husna, dan mendustakan kebaikan-kebaikan itu, fasayassiruhu lil usra, maka niscaya kami akan bawa kehidupannya kehidupan yang sulit itu. Kita temukan di dalam Al-Quran seperti itu. Kalau dia sudah menyebutkan bahwa balasan orang yang beriman itu adalah surga, maka di ayat selanjutnya pasti dia bicara tentang balasan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur dari nikmat itu, dan pasti balasannya adalah neraka. Dan itulah selalu berdampingan yang ada di dalam Al-Quran tentang al-wa'du wal wa'id, tentang janji dan ancaman yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang Al-Quran, maka kita temukan mutiara-mutiara yang sangat mendalam yang ada di dalam Al-Quran itu, dan kita dipersilahkan untuk membaca Al-Quran itu, karena ketika kita membaca Al-Quran, maka pasti kita menemukan yaitu hudan, ada petunjuk, syifa, dan di situ ada obat dalamnya, wa nura, dan di situ juga kita temukan cahaya-cahaya yang ada dalam Al-Quran. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya kembalikan.